umrohnya tetap sah, tapi kan damnya harus dibayar. Ketika dam itu tidak dibayarkan, apa dampaknya, atau apakah mengurangi pahala atau bagaimana itu ketika damnya itu tidak dilakukan gitu? Jadi Bapak Ibu, pelanggaran ini yang namanya dalam berihram, ya, pelanggaran yang lebih fatalnya itu apabila kita tidak membayarkan dam ataupun fidyah, maka di situ juga ya risikonya ditanggung sendiri. Tetapi apa namanya ya, dalam istilahnya itu umrah tetap sempurna, tetapi larangan-larangan akan mengurangi pahala kita, gitu. Termasuk juga pelanggaran-pelanggaran yang besar ataupun yang kecil, yang mana ketika pelanggaran besar itu harus membayar dam, yang mana juga pelanggaran kecil itu harus membayar fidyah. Yang lebih fatalnya lagi, kalau kita melihat temannya yang melanggar tetapi tidak dikasih tahu, itu risiko ditanggung bagi orang yang melihat, dosanya bagi orang yang melihat. Kejaran-kejaran kafir Quraisy. Rasulullah berada di tempat ini kurang lebih 3 hari 3 malam pada hari Jumat, Sabtu dan Ahad, dan setelah itu Rasulullah menuju ke Madinah untuk hijrah. Sebelum peristiwa itu terjadi, jamaah, di mana pimpinan dari orang kafir Quraisy yang bernama Abu Sofyan ini mengadakan sayembara karena sangat benci terhadap Rasulullah SAW, yang mana beliau menyampaikan ke seluruh penduduk Mekah, barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah baik secara hidup maupun mati, maka orang tersebut berhak mendapatkan 100 ekor onta. Jadi bayangkan jamaah, 1 ekor onta saja di tempat ini mahalnya minta ampun ya, apalagi 100 ekor onta. Jadi dari zaman dahulu memang onta itu sangat mahal sekali, bahkan menjadi kendaraan untuk orang-orang pada zaman dahulu. Jadi setelah itu orang-orang kafir Quraisy ini sangat bersemangat sekali untuk mengejar Rasulullah SAW, di mana Rasulullah ini kurang lebih sebelum itu Rasulullah 13 tahun lamanya di tempat ini. Rasulullah ini menyebarkan agama Islam baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Namun orang-orang kafir Quraisy ini banyak yang menentang dan tidak menyukai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mana mereka beranggapan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah ajaran yang baru dan mereka tidak bisa menerima ajaran tersebut. Makanya pimpinan orang-orang kafir Quraisy ini, Abu Sofyan ini, mengadakan sayembara. Setelah itu orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk menangkap Rasulullah, sampai-sampai mereka berada di rumah Rasulullah kurang lebih pada malam Jumat. Hari Kamis Rasulullah sudah mendengar kabar bahwasanya beliau akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Setelah itu Rasulullah memberitahu sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengajak beliau untuk hijrah ke kota Madinah. Namun sebelum itu Rasulullah ada di rumahnya, dan di rumahnya Rasulullah sudah mendapati sahabatnya yang bernama Sayyidina Ali. Pada Sayyidina Ali ini Rasulullah jamaah berpesan dan memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat Rasulullah. Ini dengan harapan nanti ketika ada orang-orang kafir Quraisy mencari Rasulullah, Rasulullah dalam keadaan tidur, dan yang tidur itu adalah bukan Rasulullah ini.
kita perhatikan bersama, di samping kanan dari bis kita, gunung yang paling besar ini adalah Gunung Tur atau Jabal Tur. Jabal itu artinya gunung. Jadi disinilah Rasulullah SAW berada dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kurang lebih kondisi saat ini Jabal Tur seperti ini jamaah. Jabal Tur. Setelah itu jamaah tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sini masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah ya, usahakan meskipun kita dalam keadaan capek dan ngantuk sebajamnya, usahakan jangan tidur. Sayang jika nanti kita kelewatan tempat-tempat bersejarah namun tidak bisa menyaksikan dikarenakan terlalu lelap dalam tidur ya. Jadi alhamdulillah lanjut sejarahnya jamaah, di mana setelah Rasulullah SAW lewat di depan mereka ini tidak bisa melihat Rasulullah. Jadi Rasulullah ini leluasa lewat di depan mereka menuju ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Rasulullah mengajak beliau untuk pergi atau hijrah ke kota Madinah. Namun sebelum itu dikarenakan orang-orang kafir Quraisy ini sudah mengetahui jalan menuju kota Madinah, Rasulullah ini tidak lewat di jalan yang semestinya. Jadi Rasulullah ini pergi dulu ke Jabal Tur. Sini juga ada batasannya. SIM-nya. Kecepatan mobil. Oh, kecepatan mobil. Kan setiap jalan ada kamera. Tuh 140 tuh ya. Ini kamera nih. Kelihatan kan? Oh itu. Kalau cepet nih bisa di kamera. Oh iya. Kalau pakai dia 50.000. Palestina, Masya Allah. From Palestine. Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhalu. Baka. Wala aibu. Ya. Iya, sip. Oke, sip. Oke, sip. Terus what's your name? Muhammad Fikri dari YouTube. M Hakim Bawazir. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Palestina, dia pertama kali negor saya. Anda sepertinya masyhur sekali karena banyak yang pengen foto dengan Anda, jadi dia merhatiin tadi foto-foto gitu. Dan awas
Dan saya memperkenalkan dulu YouTube saya, dan ternyata dia langsung buka apa nama YouTube Anda. Yang hakim bawah dia langsung dibuka, subscribe dari Palestina. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar, syukur alhamdulillah saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap dan juga jamaah Uber SDG hari ini telah sampai di kota Madinah. Tadi malam kami telah menginjakkan kaki kami di Masjid Nabawi. Insya Allah alhamdulillah kita melaksanakan sholat maghrib, isya, dan juga melihat situasi di dalam Masjid Madinah. Dan kita berjalan di pelataran samping makam baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah siang ini setelah kami melaksanakan ibadah sholat zuhur di Masjid Nabawi, semua jamaah akan memasuki Raudhah, salah satu taman surga yang mana keutamaan luar biasa bagi siapa saja yang sholat sunnah di sana dan juga bersolawat kepada Rasulullah SAW dan juga mengucapkan salam kepada dua sahabat terbaiknya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, yang kebetulan memang dimakamkan di samping baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah besok kita akan melakukan berbagai macam kegiatan, terutama kita akan berziarah tempat-tempat yang memang mengandung sejarah di kota Mekah. Terutama kita akan sholat di Masjid Quba. Mudah-mudahan para jamaah umroh SDG tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk menuntaskan ibadah-ibadah di kota Madinah ini. Dan insya Allah besok kita juga akan tayangkan hal-hal, situasi-situasi atau kejadian-kejadian apa ketika kita berkeliling di kota Madinah. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Berarti Pak, waktu memberikan nama untuk anak saya terinspirasi dari sini Pak? Iya betul. Jadi Masya SDG ini Allah. alhamdulillah, terutama kru ya, anak-anaknya itu diberikan nama-nama yang ada di kota Mekah dan Madinah. Kalau buat saya sendiri, anak perempuan saya namanya Musdalifah. Hendra anak perempuannya Raudhah, terinspirasi di Raudhah ini. Didi anaknya namanya siapa ya? Apa ya? Arafah. Dan insya Allah Levi kalau memang lahir anaknya perempuan kita namakan Rahmah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Bukan Mina, nggak jadi Mina. Mina. Ya. Dan masih banyak nama-nama lain. Ada juga Hajar Aswad nanti itu. Hajar Aswad itu siapa Pak? Kalau anaknya laki nih. Pak, Istri ente hamil punya anak laki lagi, Hajar Aswad. coba pasukannya yang paling berani Rasulullah siapa Pak? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid nggak apa-apa itu ya? Gak apa-apa. Khalid bin Hendra jadi nanti. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita menuju Babus Salam ini kalau nggak salah. imam kalau sholat sampai 2 juga tempat Bilal selalu azan.
Iya. Lantai 2 ini. Nah ini mimbarnya Rasulullah. Yang Nabi Muhammad itu kalau nyampein khutbah di sini. Antara khutbah, antara mimbar dengan rekamannya Rasulullah. Nah ini adalah raudhah. Ini raudhah. Antara mimbar sama kamar. Antara mimbar sama sampai ke mimbar. Ya Zat, kecil. Makamnya Rasulullah yang tengah-tengah. Itu kan ada 3 pintu. Makam pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, tengahnya Rasulullah, paling kanan Umar bin Khattab. Ucapan salamnya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kemudian Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على النبي اللهم صل اللهم صل اللهم صل على النبي اللهم صل السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا السلام عليك يا رسول الله 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 صلى الله عليه اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى اله اللهم صل السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول يا نبي الله حبيب الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله Haji. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente kok asal dari Kalimantan ya? Garam. Wah, alhamdulillah. Gimana perasaannya nih setelah menginjakkan kaki di kota Madinah ini? Sangat senang sekali. Kayak mimpi. Ya mimpi ya, mimpi yang berubah menjadi kenyataan. Ya kenyataan. Mudah-mudahan lebih baik daripada kemarin. Amin, insya Allah. Alhamdulillah jamaah ini jamaah kita dari Kalimantan. Kalimantan mana maksudnya itu? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ya, terutama badan sehat dan selalu bersemangat. Oke sahabat siar, kita akan tanya lagi kepada, wah ini Haji, dia udah ngumpet-ngumpet, tapi kelihatan juga. Oke Pak Is, Ya, gimana perasaan Pak Is nih setelah kita ada di kota Madinah? aduh luar biasa. Saya dari dulu nggak pernah ngebayangkan bahwa akan ada di sini, dan kebetulan besok saya ulang tahun tanggal 25 Desember. Masya Allah, Itu alhamdulillah beneran itu. Saya nggak pernah ngebayangkan kalau merayakannya tuh di Madinah. Madinah. Bukan merayakan sih, maksudnya pas jatuhnya Pas gitu. jatuhnya ya. Setelah
pernah ditolak kan sama SDG, udah habis nih. Iya, ini Pak ini memang jamaah kita yang terakhir daftarnya di menit-menit terakhir. Sempet ditolak sama Sempet ditolak. Bang Sadi. Oh udah Iya, habis udah penutupan tutup. gini-gini. Iya. Aduh tolong deh sampai akhirnya alhamdulillah saya Iya. bisa bareng sama Betul. Pak Ustadz sama jemaah yang lain. Oh ini suatu hal yang luar biasa deh. Masya Dari Allah. awal yang susah maksudnya untuk daftar Dokumen, segala ya. macam, dokumen segala macam. Akhirnya berangkat juga. berangkat dan dapat apa kesan yang luar biasa di sini, beneran. Luar biasa, luar biasa. You are from you are from Ahmed. Enggak from. Huh? What from? From me, Mauritania. Mauritania. In Mauritania provinsi Mauritania Arabi kullu Muslim. Arabik di Arab ya. South Afrika. Afrika. Oh ya. My name is Afrika Indonesia. Asia. Asia. Mauritania. Oh iya, Indonesia in South Africa. Capital Madagaskar. Capital Jakarta. In Madagaskar, people Indonesia, many people in Indonesia itu coming in Madagaskar. Mauritania. Ngomong apa sih? Di Mauritania. Iya, Mauritania. Ngomong bahasa Arab tuh. Iya, Arab. Oh, Arab. Kulo Arab. Dari Muslim. Muslim, mia. Alhamdulillah. Kulo. Indonesia Muslim. 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 Many people Muslim. Kam? 80? Berapa kam? Oh, 217 million people Muslim. Bingung dia. Ya. Itu lagunya Bang Roma kayaknya itu. Apa tuh? Enggak, dia nanya waktu jam. Oh nanyain jam. Enggak, berarti menunjukkan nomor itu. Oh ini in home. Bukan. Nomornya udah dia save. Enggak. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh dia nengok tuh supir. Panggil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar, di pagi hari ini di hari Ahad, insya Allah jamaah Uber SDG akan ziarah di seputar kota Mekah. Ada beberapa kota Madinah. Ada beberapa tempat yang insya Allah kita akan kunjungi. Alhamdulillah saya bersama Ustadz Jainuddin Ahmad Junaidi. Ustadz, Iya. kita pagi hari ini nih mau kemana aja nih? Insya Allah, baiklah Insya Allah yang pertama kita akan berkunjung ke Masjid Quba. Masjid Quba. Masjid ini Quba. luar biasa ini. Insya Allah masjid ini memiliki keutamaan yang mana satu kali sholat itu sama seperti pahala umrah. Dan ini kalau nggak salah pertama kali masjid yang Rasul bangun Iya. ya sebelum nyampe ke Madinah ya. Ini adalah salah satu masjid yang pertama kali dibangun setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah selanjutnya kemana lagi Sat? Dan insya Allah selanjutnya ke kebun kurma. Kebun kurma di sana juga ada perkebunan kurma dan istilahnya pasar lah. Pasar ya? Pasar di sana juga lengkap menyediakan kurma berbagai macam kurma. Waduh, siap borong ini. Dan Atau juga- siap nyobain satu-satu. Selanjutnya? Dan selanjutnya insya Allah ke Jabal Uhud. Wah, Jabal Uhud. Jabal Masya Uhud. Allah. Di sini juga memiliki ziarah yang penting bagaimana Rasulullah berjuang melawan orang kafir Quraisy
yang jumlahnya 3.000 pasukan melawan 700 pasukan. 700, Masya Allah. Dan terakhir mungkin Insya Allah, kalau waktunya cukup kita mau ke pabrik Quran. Iya, pabrik Quran, percetakan Quran, di mana ini adalah percetakan yang terkenal. Bahkan ribuan Quran yang dicetak per tahunnya. Masya Allah. Dan Quran ini yang biasa diwakafkan di masjid dan ditempatkan di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Masya Allah. Mudah-mudahan perjalanan kita pada hari ini mendapatkan keselamatan, Amin, perlindungan amin, dan amin. pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya. Baiklah sahabat Syiar, ikuti tur kita di kota Madinah. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar dalam gelap. Sahabat kita, ini jamaah kita ada 2. Dan saya di bis yang kedua. Kita lihat situasi di dalam yuk sambil sebelum berangkat ini. Bismillah. Alhamdulillah. Gimana, masih semangat? Semangat. Masih semangat, alhamdulillah. Udah lengkap semua ya? Lengkap. Lengkap, Pak Is. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini siapa nih kosong? Nggak, banyak yang nggak ikut. Oh, banyak yang nggak ikut. Capean kali ya. Capean ya? Ayo Yudi, sehat ya? Alhamdulillah. Tri, pasangannya mana Tri? Itu. Oh itu, yang nyenter. Oh, Ada punya pulpen nggak? sehat ya? Alhamdulillah. Sehat Kang ya? Oke sahabat Syiar, ini apa nama situasi di bis kedua. Insya Allah saya Ini pulpen. sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ada pulpen nih. Insya Allah tetap kita akan keliling-keliling. Insya Allah ada 4 lokasi nanti yang akan kita singgahi. Oh ini ada orang Arab satu ikut. Arabi. Masmuk. Oh yes. Kok yes jadinya? Oke, Yan sehat Yan. Kang, iya. Kang Haji ya? Oh belum haji. Oh haji kecil, alhamdulillah. Pak Bambang, semuanya alhamdulillah. D3 ini Pak. Hah? D3 haji. D3. Kita baru D3, belum S1. Mudah-mudahan kita S1 nantinya. Oke, sahabat Syiar, bagaimana keseruan kita di beberapa titik tempat-tempat yang akan kita singgahi nantinya. Ikuti terus penelusuran kita di seputar kota Madinah. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar dalam gelap. Fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Oke sahabat Syiar, syukur alhamdulillah kami telah sampai di depan Masjid Quba. Luar biasa ya. 7 tahun terakhir saya kesini itu situasi nggak seperti ini, cenderung lebih sedikit, lebih sempit. Kini kelihatannya udah lebih semakin besar ya, Masjid Quba. Dalam sejarah Islam memang Masjid Quba ini salah satu masjid yang memiliki keutamaan tersendiri ya dalam sejarah Islam. Terutama di saat Rasulullah SAW itu hijrah ke kota Madinah sebelum memasuki tempat yang saat itu Rasulullah diami atau membangun Masjid Nabawi. Rasul sempat membangun masjid pertama kali di kota Madinah, yaitu Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini masjid pertama kali yang Rasul bangun. Dan kalau nggak salah dalam sejarah juga sholat Jumat pertama Nabi itu di Masjid Quba ini. Jadi sholat masjid pertama itu di Masjid Quba. Dan Masjid Quba juga memiliki keutamaan dibanding masjid-masjid yang lainnya. Tentu saja selain dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dibanding masjid-masjid yang lain, Masjid Quba ini memiliki keutamaan kalau kita sholat di dalamnya. Dan juga Nabi kerap
seminggu sekali itu mendatangi Masjid Kuba. Kalau nggak salah di tiap hari Sabtu itu kalau nggak salah Nabi datang ke Masjid Kuba. Baiklah sahabat syiar, saya juga ingin ibadah di dalamnya dan berdoa pada Allah. Mudah-mudahan segala doa harapan saya juga diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sahabat syiar bisa menginjakan kaki di dua kota suci untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Baiklah sahabat syiar, setelah dari Masjid Kuba, insya Allah kita akan menuju perkebunan kurma, di mana di sana dijual berbagai macam kurma. Nah, kita nanti lihat tuh dan sekalian ngetes. Apa disebutnya? Nge-review apa? Review mana? Aneka rasa kurma. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke. Insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Iya. Salat duha aja dulu 4 rakaat kalau emang ini. Kita kan ada waktu kurang lebih 30 menit. Setelah itu boleh pakai sholat sunnah yang lain, sholat sunnah mutlak atau ente punya hajat. Iya. Setelah itu baru kita kumpul lagi di titik kumpul yang tadi. Insyaallah. Kita cari tempat wudhu. Di sini khusus ikhwan, khusus laki. Syiar Pitro Bebe. YouTube. YouTube Amar Kar. YouTube Amar Kar. YouTube M Bawazir. Yes. Bawazir. Yaman. Yes. Where from? Bob. Where from? Yatam. Kom. Where you come from? Company? Where you from? From Indonesia. Indonesia. Etwi? Mia. Wah. Indonesia مية. Indonesia ما شاء الله ملوك النزاهة زها. Indonesia مية. ملوك النزاهة زها. Bayar Kor Mike is Indonesia. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Masih sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Nah, jadi Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah kunjungan yang pertama dan juga Bapak dan Ibu semuanya sudah melaksanakan sholat di dalamnya. Jadi alhamdulillah, yang mana juga pahala ketika sholat di dalamnya, kita akan mendapatkan pahala ibadah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah ketika hijrahnya dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Lalu beliau sebelum memasuki Masjidil Haram, kawasan Masjidil Nabawi, ya, maka disitulah persinggahan Rasulullah di daerah Masjid Kuba.
yang mana dengan pesambutan oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin, dibacakan sholawat oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang mana juga dalam pesambutannya dibaca sholawat Al-Badr, ya, yang mana kita sudah baca kemarin ketika menuju ke kota Madinah. Nah, sholawat Badr juga ketika Rasulullah sesampainya di Masjid Quba. Nah, disitulah kaum Ansor dan kaum Muhajirin membacakan sholawat Al-Badr. Al-Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi dan. Nah, disitulah kaum Ansor dan kaum Muhajirin meriah ketika pesambutan Rasulullah dengan sahabatnya sesampainya di Masjid Quba, lalu mendirikan masjid atas dasar takwa, yang mana Rasulullah juga selama berada di kota Madinah, nah setiap minggunya pada hari Sabtu dia juga pergi ke Masjid Quba dari Masjidin Nabawi, yang mana dari rumahnya setiap minggunya pergi ke Masjid Quba juga untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Nah, yang mana bagi umat Muslim ataupun umat Rasulullah, yang mana kita juga mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, apa yang Rasulullah ajarkan kepada umat Islam. Nah, di situ Bapak Ibu yang dinamakan Masjid Quba, keutamannya yang sangat luar biasa. Dari bis kita ini banyak kebun kurma, walaupun di kota Madinah ini jarang hujan, tetapi dengan keberkahan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup luar biasa, dengan kenikmatan juga. Nah, berkat Rasulullah lah, yang mana kebun kurma ini buah yang paling sempurna itu adalah buah kurma. Nah, jadi juga di mana kebun kurma ini di dalamnya nanti banyak berbagai macam kurma. Nanti silahkan bagi yang mau belanja ataupun mau beli kurma dipersilahkan. Karena di sini dari Padewan. Alhamdulillah Padewan. Kasih.
saat kita mengunjungi pabrik percetakan Al-Quran di Saudi Arabia. Setiap pengunjung mendapatkan gift atau hadiah dari percetakan ini, itu satu buah Al-Quran, itu satu kitab suci Al-Quran asli dari percetakan Al-Quran. Ini kita sedang mengantri untuk mengambil sampel gratis cetakan asli dari Saudi Arabia, atau percetakan ini. كذا في كافيه 100 شخص 100 شخص لكن بالبوست هذا هذا ما عندك لا ريموت ما يضرب من dia iya Jazakallah. busna Alhamdulillah. Kita mendapatkan. Perhatian, di absen dulu. Jawab hadir. Ambil pasukan darat, sono juga. Nah ini kan dia cas. Teman-temannya pada ngambil, saya kapan nih dapat? Takut dia dapat jatah. Nah adalah beberapa orang turun mengambil. Yang lain ditahan sama pasukan negara. Tidak Nabi. Konon katanya lokasi peperangannya adalah yang sekarang dibangun jadi masjid. Itu adalah lokasinya, ya. Dan Rasulullah menempatkan 70 orang pemanah. Lokasinya di mana? Di sana. Ada bukit yang kecil. Nah, pada saat itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 1000 orang. Dan pasukan kaum kafir Quraisy berjumlah 3000 orang. Namun, ternyata ada pembelot dan pengkhianat. Sehingga 300 orang memutuskan untuk tidak mengikuti perang. Nggak ikut perang. Jadi hanya sisa 700 orang. Qadarullah, pada saat perang itu terjadi, awalnya dimenangkan oleh umat Islam. Rasulullah SAW berpesan kepada orang yang ditempatkan di tempat tim pemanah 70 orang. Rasulullah berpesan bahwa jangan dulu turun sampai Rasulullah perintahkan turun apapun yang terjadi. Nah, karena mungkin dia melihat kayaknya kita sudah menang, kaum muslimin sepertinya sudah menang, dan di bawah itu banyak ganimah. Ganimah itu adalah harta rampasan perang. Jadi harta-harta perang. Dan akhirnya mereka tergiur untuk turun ke bawah. Setelah mereka turun ke bawah, ternyata pasukan kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu salah satu jenderalnya Islam, ya. Tapi waktu itu perang Uhud dia belum menjadi orang Islam, masih menjadi jenderal perangnya kaum kafir Quraisy. Pada saat itu Khalid bin Walid langsung memimpin pasukannya untuk menyergap semua umat muslim. Dan akhirnya pada saat itu umat muslim kalah total. Bahkan ada satu orang, ya, di antara semua syuhada, ada satu orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah penjaga Rasulullah dari kecil, dan juga beliau adalah pamannya Rasulullah. Beliau adalah Sayyidina Hamzah, dan beliau dimakamkan di belakang kita bersama para syuhada lainnya. Ya, Sayyidina Hamzah dimakamkan di sini, adalah makamnya paman Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu Rasulullah naiklah ke Jabal Uhud dengan kondisi, ada yang banyak mengatakan kondisinya sudah mulai berdarah dan lain-lain. Ada yang bilang giginya tanggal dan lain-lain. Pada saat di camp, pada saat Rasulullah bersama para sahabat sudah kumpul di campnya, ya, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, mintalah kemenangan untuk kaum muslimin. Dan akhirnya atas izin Allah, para kaum muslimin yang pada saat itu banyak yang sudah tidak sempurna fisiknya, ada yang sudah tidak ada tangannya, ada yang sudah tidak ada kakinya, ada yang semuanya luka-luka berat. Atas izin Allah, ya, diperintahkanlah kepada Rasulullah untuk mereka kembali lagi ke medan perang di hari berikutnya. Tapi kondisi waktu itu sudah tidak memungkinkan. Kenapa? Karena banyak para sahabat yang kondisi fisiknya sudah nggak memungkinkan, sudah nggak sempurna, ada yang nggak ada kaki dan lain-lain. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk berperang lagi, ya, bangkit berperang lagi.
Dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, ayo kita perang lagi, balas lagi. Atas izin Allah, ya, para sahabat-sahabat yang fisik tidak sempurna, bahkan ada seorang kakak dan adik, ya, mereka sudah tidak bisa lagi berjalan. Karena kecintaan mereka kepada Rasulullah, karena kecintaan mereka kepada Allah, mereka saling seret, Bapak Ibu. Begitu yang ini sudah selesai, kakaknya seret adiknya. Kemudian si adik seret kakaknya sampai ke medan perang. Pesannya apa? Pesannya apa? Dulu di zamannya Rasulullah, di zamannya para sahabat, mereka untuk beribadah, mereka harus meregang nyawa dulu. Kehilangan kaki, kehilangan tangan, kehilangan posisi tubuh, bahkan meninggal dunia seperti Sayyidina Hamzah. Sekarang posisinya kita. Pada saat kita mau beribadah, kira-kira ada masalah nggak? Apakah harus bunuh-bunuhan dulu? Tidak. Makanya kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada para sahabat. Berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Atas izin Allah, akhirnya kita bisa kembali memenangkan perang berikutnya. Nah, disinilah lokasi yang sangat menyedihkan sebenarnya. Karena kenapa? Karena di sini kita sempat kalah. Dan salah satu orang terbaik dalam Islam, beliau gugur, beliau syahid, bernama Sayyidina Hamzah. Ya, beliau sekarang ada di belakang kita. Nah, sekarang mari kita sama-sama untuk berucap terima kasih, ya, dan kita berdoa untuk beliau yang akan dipimpin oleh Ustaz Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Allahumma ajzihim anil islami wa ahlahu afdala ma jazai warfa darajatihim wa akrim maqamahum bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. Assalamu alayka ya amman nabi Sayyidina Hamzah Abdul Muttalib. Assalamu alayka ya asad Allah wa asad Rasulillah. Assalamu alayka ya sayyidina syuhada rahmatika ya arhamar rahimin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetap di siar dalam gelap. Syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, tempat yang mulia, karena disinilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan sisa-sisa usia beliau dalam perjuangan menegakkan kalimatullah la ilaha illallah. Syukur alhamdulillah kita kumpul dalam salah satu majlis mulia, karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Kita berkumpul di tempat yang mulia karena ini masih dalam kawasan Masjid Nabawi, dan
mudah-mudahan kemuliaan itu pun diberikan kepada kita dalam kehidupan dunia, dan kemuliaan itu kita dapatkan dalam kehidupan akhirat. Syukur alhamdulillah, segala puji jangan sampai henti kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dari sekian banyaknya manusia Allah telah memilih kita kumpul di tempat ini. Miliaran manusia yang ada di muka bumi, terutama yang ada di negara kita Indonesia, alhamdulillah Allah telah memilih kita untuk menjalani kebersamaan dalam rangka meraih ridho ilahi. Ini merupakan anugerah dan nikmat yang tiada terkira. Oleh sebab itu, di sisa-sisa waktu kita, mari kita manfaatkan betul-betul, terutama besok insya Allah kita akan melaksanakan sholat subuh yang terakhir untuk saat ini. Maka dimaksimalkan malam ini. Yang mau tahajud monggo silahkan, dilanjutkan sampai subuh. Kalau istirahat insya Allah di pesawat kita bisa istirahat. Kemudian sholawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan pada seorang nabi, seorang rasul yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, dari zaman kebodohan menuju zaman pengetahuan, mengenalkan siapa itu Allah dan bagaimana cara penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sahabat-sahabatku sekalian, pada akhirnya tim Uber SDG telah sampai di tanah air, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini kami beserta jamaah seluruhnya sedang mencari koper-koper kita, dan syukur alhamdulillah tinggal sedikit lagi yang belum ada. Dan kami insya Allah selepas dari bandara ini kembali ke rumah masing-masing. Sebagian kru mungkin akan kembali ikut saya dulu ke rumah Syiar, karena memang di sana ada beberapa sahabat-sahabat Syiar juga yang sedang menunggu kedatangan kita. Insya Allah kita semua akan ahlan wa sahlan ya, mengucapkan selamat datang. Syukur alhamdulillah. Saya berharap mudah-mudahan rangkaian-rangkaian ibadah yang kami kerjakan, saya beserta kru dan juga jamaah secara keseluruhan, yang pertama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umroh kami diterima dan menjadi umroh yang mabrur. Dan saya juga berharap kepada sahabat-sahabat sekalian yang belum merasakan beribadah di dua kota haram, mudah-mudahan Allah panggil dan Allah undang sebagai tamu Allah di kota Mekah dan menjadi tamu Allah di kota Madinah, dan bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang semuanya nggak lepas dari apa yang telah Allah takdirkan.
kasih sayang Allah mudah-mudahan kita dapati. Dan pada akhirnya kami tim Uber SDG mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada jamaah Uber SDG jikalau ada kekurangan, kesalahan ataupun hal-hal yang tidak layak. Mungkin saya secara pribadi mengucapkan, memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita semua betul-betul dapat menjadi hamba Allah yang pemaaf. Baiklah sahabat siar, mungkin itu saja sambil menunggu koper datang ya. Dan mudah-mudahan di tahun 2023 tim Uber SDG juga akan ada program yang sama, dan kemungkinan akan ada kita lakukan di 2 bulan, di November dan juga Desember. Jadi sahabat siar, nantinya yang mau ikut bergabung untuk umroh bersama SDG bisa mendaftarkan diri di agen-agen kami, yang insya Allah agen-agen akan tersedia di seluruh korwil di Indonesia. Baiklah sahabat siar, mungkin itu saja. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di syiar dalam gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.